Halo semua, gua Indra. Di video kali ini gua akan kembali membahas Manga Chainsaw Man chapter terbaru, yakni chapter 208. Dan oke, gak perlu banyak basa-basi, langsung saja kita ke pembahasannya. Chapter kali ini berjudul Mengubah Pikiranku. Setelah Yoru selesai menyerang Falling Devil menggunakan semua senjata miliknya, di sini senapan raksasa Yoru ditampilkan tergeletak di jalanan. Sementara itu, Denji sendiri akhirnya terbebas dari pengaruh genjutsunya Falling Devil. Dari sana, Denji bersama Yoru jatuh dan mendarat di dekat tumpukan senjata. Lalu, tak lama kemudian, Falling Devil kembali muncul dari tumpukan senjata tersebut. Jadi serangan brutal yang Yoru tembakan di chapter sebelumnya sama sekali tidak meninggalkan bekas luka sedikit pun pada Falling Devil. Nah, di sini Falling Devil lanjut memberitahu kalau Yoru itu lebih lemah dari dirinya. Rasa takut akan terjatuh sendiri muncul dalam diri semua makhluk hidup ketika mereka pertama kali memperoleh kesadaran. Sedangkan perang hanyalah sebuah konsep yang diciptakan oleh manusia. Ya, penjelasan barusan merupakan sebuah fakta yang tentunya melukai harga diri Yoru sebagai iblis yang merasa paling ditakuti. Di sini Falling Devil mampu merasakan kalau Yoru masih mau ikut campur. Dan karena itu, Falling Devil tidak punya pilihan selain memberi mereka sedikit pelajaran. Falling Devil pun mengangkat senjata-senjata milik Yoru, lalu memakainya untuk menyerang Yoru dan juga Denji. Dari sana, Denji kemudian menggendong Yoru yang kakinya cedera. Sambil terus berlari, Denji meminta Yoru untuk membuatkan motor chainsaw, sama seperti waktu mereka kabur dari serangan Justice Devil. Sayangnya di sana nggak ada motor yang nganggur. Dan ya karena udah kepepet, Denji kemudian membawa Yoru bersembunyi di sebuah restoran. Tak berselang lama puluhan senjata menusuk dinding restoran tersebut. Yoru yang sudah putus asa lantas berkata jika dia akan memakai senjata pamungkasnya yang kedua. Yoru kemudian menyentuh kepalanya Denji. Ya, senjata pamungkas yang dimaksud ternyata adalah Denji. Asa dengan segera mengambil alih kesadaran dan menyuruh Denji untuk kabur secepatnya. Akan tetapi pada momen ini Denji justru malah bersedia untuk dijadikan senjata. Denji merasa jika dirinya berubah menjadi senjata, mungkin itu bisa sedikit meringankan dosanya. Setelah Denji bersedia, Yoru kembali mengambil alih kesadaran dan memegangi kepalanya Denji. Namun secara mendadak Yoru berubah pikiran dan mengaku kalau dirinya enggak sanggup melakukannya. Dari situ tiba-tiba rentetan senjata menerobos masuk, yang mana salah satu tombak menusuk kepalanya Yoru. Chapter kali ini pun berakhir sampai di sana. Jadi itu dia Chainsaw Man chapter 208. Satu kata yang tepat untuk menggambarkan chapter kali ini adalah menegangkan. Siapa yang menyangka kalau serangan gila Yoru sebelumnya bukan hanya gagal, tapi malah menjadi mimpi buruk bagi dirinya sendiri. Kayaknya tadi Falling Devil benar-benar mau menunjukkan definisi sesungguhnya dari peribahasa senjata makan tuan. Oke lah, mari kita bahas beberapa hal menarik yang bisa kita bahas dari chapter kali ini. Pertama, gua mau bahas perbandingan kekuatan antara Falling Devil dan juga Yoru as a War Devil. Seperti yang sudah Falling Devil jelaskan, pada dasarnya konsep jatuh sendiri lebih ditakuti daripada perang. Ya meskipun kedengarannya perang lebih menakutkan, tapi ketakutan dari perang baru akan benar-benar terasa mencekam jika kita berada di situasi perang sungguhan. Berbeda dengan falling alias jatuh. Secara naluri alami, setiap makhluk hidup pasti takut saat mereka jatuh. Selain itu, konteks dari jatuh itu luas banget. Misal jatuh dari pohon, jatuh dari tebing, jatuh miskin, jatuh bangkrut, bahkan yang paling ekstrim itu jatuh cinta. Yaitu salah satu alasan mengapa Falling Devil punya kekuatan yang bisa mengganggu mental orang lain. Nah, dari sana gua menyimpulkan kalau Falling Devil itu punya kekuatan yang sangat besar sekaligus tidak bergantung pada situasi apapun. Mengingat konsep yang diwakilinya adalah hal yang umum ditakuti oleh setiap makhluk hidup. Sedangkan Yoru terlalu bergantung pada perang yang terjadi di dunia. Jika perang tidak ada, maka Yoru akan lemah. Sebaliknya jika perang merajalela, maka Yoru juga akan sangat kuat.
Gua sendiri cukup yakin jika Yoru berada di puncak kekuatannya, Yoru akan bisa mengimbangi Falling Devil. Cuman ya orang-orang di dunia Chainsaw Man sendiri udah terbiasa hidup di dunia gila yang penuh dengan serangan iblis. Karena itu untuk sekarang Yoru belum bisa mencapai potensi kekuatannya. Lalu berikutnya Yoru tadi sempat mau mengubah Denji menjadi senjata, walaupun pada akhirnya gagal. Tapi dengan demikian, Yoru sudah 2 kali hampir mengubah Denji menjadi senjata. Dulu kalau kalian masih ingat, waktu Denji dan Asa kelar ngedet di akuarium, di sana Denji juga sempat mau diubah menjadi senjata. Tapi gagal dikarenakan Denji belum punya rasa yang kuat pada Asa. Selain itu, waktu itu Denji juga kagak nyadar kalau dia lagi mau disulap menjadi senjata. Dan ya, hal yang sama terulangi lagi di chapter kali ini. Malah bisa dibilang tadi Yoru hanya perlu selangkah lagi untuk mengubah Denji menjadi senjata. Soalnya Denji sendiri bersedia dijadikan senjatanya Yoru. Ya, gua ngeliat Denji tadi sih udah kayak orang pasrah sama hidupnya. Kita tahulah kalau selama ini Denji udah kesiksa baik secara fisik maupun mental. Apalagi genjutsunya Falling Devil seakan membuka mata Denji. Kalau apa yang diperjuangkannya selama ini juga meninggalkan bekas luka pada orang lain. Maka dari itu Denji kagak keberatan buat dijadiin senjata. Hitung-hitung buat penebusan dosa lah. Namun untung saja Yoru berubah pikiran dan menguburkan kembali niatnya. Tentu kalian semua udah nyadar, Yoru nggak sanggup melakukannya itu karena sekarang dia udah beneran suka sama Denji. Bisa dilihat sendiri dari ekspresinya. Menurut gua sih ini menarik banget. Dimana kita bisa melihat perkembangan perasaan Yoru terhadap Denji melalui satu adegan yang sama, yakni mengubah Denji menjadi senjata. Cuman ya kampretnya, ketika kisah asmara ini baru aja menemui titik terang, kepala Yoru tiba-tiba kena coblos senjatanya sendiri. Sekarang nasib Yoru dan juga Asa tentu menjadi pertanyaan. Apakah mereka akan selamat atau tidak? Jujur gue sendiri bingung. Soalnya sampai sekarang saja Asa dan Yoru tidak masuk klasifikasi manapun. Jika mereka adalah Finn atau iblis normal, seharusnya mereka hanya perlu minum darah untuk beregenerasi. Tapi sejauh ini baik Asa maupun Yoru tidak pernah melakukannya. Bahkan saat kedua tangannya buntung, Yoru justru malah memilih menciptakan tangan baru dari Tank dan juga Gun Devil. So ya, pastinya ini merupakan kabar buruk bagi kita semua. Terutama buat kalian yang ngefans sama Asa maupun Yoru. Nah, menurut gua sendiri, skenario terburuk yang akan terjadi jika sampai Asa dan Yoru beneran tewas adalah mereka akan dijadikan budaknya Death Devil. Namun di sisi lain ada kemungkinan Yoru bisa meregenerasi lukanya dengan meminum darah Denji atau bapak pemilik restoran. Ya balik lagi, apapun bisa saja terjadi. Ya udah, mungkin segitu dulu pembahasan kita kali ini. Makasih buat kalian semua yang udah nontonin video ini sampai habis. Kalau kalian mau ngasih dukungan lebih ataupun kirim pesan dan pertanyaan menarik, kalian bisa cek link Saweria yang ada di deskripsi. Jangan lupa tinggalkan kritik dan saran di bawah. Sekian gue Indra, dan sampai jumpa di video yang selanjutnya. Bye-bye.